Assalamualaikum anak Bapak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Oke, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga dengan berdoa tadi Allah bukakan pintu hati kita dan pikiran kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Sudah siap semuanya hari ini untuk mengikuti pelajaran? Ya, sebelumnya kalian siapkan dulu perlengkapan alat tulis di depan kaliannya, seperti buku dan pena itu wajib ada di depan kalian, karena untuk memudahkan kalian nanti mencatat apa-apa yang Bapak sampaikan ya. Tetap semangat semuanya ya. Siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, yaitu kita mengenal surat Al-Adiyat. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran hadis tentang takwa. Adapun tujuan dari hadis tentang takwa ini, pembelajaran hadis tentang takwa ini, yang pertama, karena anak Bapak mampu untuk membaca hadis dan terjemahan hadis tentang takwa. Siswa mampu menghafalkan hadis per kalimat beserta artinya dan mampu menerjemahkan hadis tentang takwa secara acak dan keseluruhan. Nah, kita mulai pembelajaran kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca sama-sama hadis tentang takwa ini serta artinya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Nah, kalian simak ya, dengarkan, simak baik-baik ya, ikuti bacaan Bapak. Bapak ulang sekali lagi ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Rawahul Tirmizi. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, silahkan anak-anak baca hadis ini beserta artinya dengan baik dan benar
Setelah itu Bapak minta kalian hafalkan. Hafalkannya tuh per kalimat ya. Seperti ini. Hafalnya ya apa per kalimat ini. Ini pertama. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Itu kalimat pertama. Itu nanti kalian ulang-ulang. Ulang lagi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu. Nah, sampai hafal itu, terus lanjut kalimat kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nasa bihulikin hasanin. Rawahul Tirmizi. Bisa juga langsung kalian hafal kalimat per kalimat beserta arti langsung seperti ini. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana bertakwa. Maaf, itu kelanjutan. Qala, ulang lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, selanjutnya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Hai suma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbihis sayyi'ata, dan ikutilah keburukan itu hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bihulikin hasanin, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak hasani yang baik. Rawahul Tirmizi. Selanjutnya, penjelasan hadis tentang takwa ini. Nah, yang dimaksud dengan hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW disebut dengan hadis. Ya, paham ya? Segala bentuk ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran karena setiap yang diucapkannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua ucapan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita jadikan suri teladan atau panutan yang baik karena merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu kita harus ikuti dan patuhi segala perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah salah satu bentuk taat dan patuh terhadap segala perintahnya. Selain itu, yang termasuk sikap orang yang bertakwa yaitu rajin mengerjakan sholat, rajin bersedekah, dan menolong sesama, beriman kepada rukun iman yang keenam, selalu memelihara hubungan yang baik dengan sesama, dan berakhlak yang baik. Nah, selanjutnya kita harus memiliki perilaku takwa. Ya, takwa itu artinya takut. Menurut istilah, takwa artinya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Jadi takwa adalah sebagai suatu ungkapan rasa takut, tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak nanya sekarang, apakah anak Bapak sudah memiliki sifat takwa? Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk
hendaklah sudah memiliki sifat takwa. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja. Orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat tawadu, qanaah, dan wara. Sifat tawadu itu artinya selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah di mana saja dan kapan saja, serta bersifat selalu merendahkan hati, ya, bukan diri, merendahkan hati dan tidak sombong di hadapan orang lain. Yang kedua, qanaah. Qanaah ini orang yang bertakwa memiliki sifat qanaah, itu menerima apa adanya dan tidak suka mengeluh, ya. Jangan selalu mengeluh, ya. Kalau Bapak kasih tugas jangan selalu mengeluh, laksanakan aja, ya. Selalu tenang dalam hidup karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberi jalan keluar atau solusi jika ada masalah atau kesulitan. Paham, ya? Dan yang ketiga ada wara. Wara artinya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa selalu bersih dan lurus dalam perilakunya serta beribadahnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain atau orang tua kita sendiri. Nah, dia selalu tekun dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal atau berserah diri atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, paham semuanya? Selanjutnya materi kita udah habis. Supaya jadi paham, Bapak akan kasih rangkuman, ya. Rangkuman pertama itu hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Dan yang kedua, semua yang diucapkan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, takwa adalah takut, artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala larangannya. Dan yang ketiga, perilaku orang yang takwa itu senantiasa tawadu, qanaah, dan waro. Tawadu artinya merendahkan hati di hadapan orang lain, ya. Yang kedua, qanaah artinya menerima apa adanya segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, waro artinya meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, sifat orang yang bertakwa ini antara lain mendirikan sholat, menafkahkan rezeki di jalan, rezekinya di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rukun iman yang keenam. Selain itu, memiliki hubungan baik dengan saudara, warga, ataupun sama orang lain, dan berakhlakul karimah, ya. Nah, sampai disitulah materi yang dapat sampaikan. Nah, kalau ada yang bertanya silakan ketik pertanyaan di grup WA, sampaikan di grup WA, nanti Bapak menjawab di sana. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Oh ya, jangan lupa tugas yang Bapak suruh menghafal tadi minggu depan dikumpulkan atau disetor sama Bapak, ya. Jangan lupa. Setelah Pak tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.